Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafar Hanmal Arabi, NIM 18220044. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, yaitu yang berjudul BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yaitu yang pertama, pengertian. Pengertian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar harta atau modal itu dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Itu kurang lebih pengertian daripada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selanjutnya ada sejarah singkat tentang pendirian BUMN di Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai wadah bisnis aset yang dinasionalisasi. Ini terjadi pada tahun 1950 ketika pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Awal mulanya itu pada tahun 1957 ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II itu jatuh disertai krisis ekonomi yang parah. Kedua, membangun industri yang diperlukan masyarakat, tetapi masyarakat tidak mampu menjalankannya dikarenakan alasan investasi yang sangat besar maupun risiko yang sangat besar. Selanjutnya yang ketiga ada membangun industri yang sangat strategis karena berkenaan dengan keamanan negara. Oleh karena itu pemerintah membangun industri persenjataan atau pindad, terus bahan peledak, pencetakan uang dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk BUMN. Bentuk-bentuk BUMN itu ada perusahaan jawatan atau perjan. Selanjutnya ada perum atau perusahaan umum, dan ada perusahaan perseroan atau persero. Bentuk BUMN yang diatur secara khusus dengan undang-undang tersendiri yaitu bank-bank milik pemerintah, terus Pertamina. Selanjutnya ada dasar hukum BUMN. Dasar hukum BUMN itu tertera pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selanjutnya sumber modal BUMN. Sumber modal BUMN itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan ada keuntungan revaluasi aset di dalam sumber yang lainnya. Selanjutnya ada organ-organ BUMN di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam ketentuan pasal 9 menjelaskan bahwa BUMN terdiri dari perseroan dan perum. Masing-masing memiliki organ yaitu sebagai berikut. Yang organ persero, yang pertama RUPS, yang kedua Direksi Persero, yang ketiga Komisaris Persero. Terus organ-organ perum itu ada yang pertama Menteri, yang kedua Direksi Umum, yang ketiga Dewan Pengawas Perum. Selanjutnya ada pembubaran BUMN. Kapan pembubaran BUMN ditetapkan? Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya sisa hasil likuidasi atau pembubaran itu disetorkan langsung ke kas negara. Selanjutnya ada penjelasan tentang penggabungan. Penggabungan adalah usaha pengembangan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada peleburan. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha milik negara atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk badan usaha milik negara baru dan yang meleburkan diri menjadi bubar. Selanjutnya ada pengambil alihan atau akuisisi. Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau PT yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMN atau perseroan terbatas. Itu tadi tentang penggabungan, peleburan, dan akuisisi. Selanjutnya ada restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyihatan
BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Ruang lingkup restrukturisasi bagi menjadi dua, yaitu yang pertama restrukturisasi sektoral dan perusahaan. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.